Ya, selamat malam Pak Ucuk Darussalam. Terima kasih untuk soal UAS-nya. Untuk UAS kali ini tugasnya adalah melakukan beberapa simulasi secara online untuk latihan inskripsi dan deskripsi suatu teks maupun suatu image ya. Oke, langsung saja kita mulai dari pertanyaan yang pertama, soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, saya akan melakukan simulator secara online di situs devplan.com ya. Yang akan kita lakukan adalah inskripsi RSA. Langsung saja kita copy untuk linknya untuk soal pertama. Ya, untuk soal pertama akan melakukan simulasi inskripsi dan deskripsi secara online untuk RSA. Di sini sudah muncul toolsnya, kita bisa langsung lakukan simulasi secara online. Untuk LSAG ada beberapa pilihan ya. Jadi mulai dari 515, 1024, 2048, 3072 dan yang tertinggi adalah K untuk ukuran 4096 bit. Kita langsung saja coba mulai dari yang terkecil 515 bit. Eh, kita bisa langsung klik tombol ini maka akan mengenerate RSAG. Jadi muncul dua key ya, key publik dan key privat. Coba kita pilih yang 1024 bit, kita generate. Ternyata lebih tinggi, lebih banyak ya key-nya. Semakin besar ukuran bitnya, akan semakin besar pula size atau kode yang dihasilkan. Untuk yang paling tinggi kita coba. Semakin besar ukuran cases, maka semakin banyak juga kode-kode yang akan di-generate sebagai private key maupun public key. Kita langsung saja coba yang untuk pertengahan yaitu di 2048 bit. Oke, kita generate key-nya. Ini kita coba kita langsung masukkan teks ya. So kita copy. Untuk teks akan dienkripsi adalah I'm not this man. I am Saladin the Salahuddin Al Ayyubi. Ini public key-nya sama dengan ini. Belakangnya Hi AB. Untuk algoritmanya kita pilih yang RSA saja yang simple. Coba langsung kita inskripsi dengan public key seperti ini. Nah, ini tag yang sudah diinskripsi adalah hasilnya seperti ini. Coba kita copy dulu. Sudah kita copy ya sementara. Kemudian kemudian tag yang
sudah terenkripsi akan kita enkripsi lagi. Akan kita deskripsi apakah hasilnya sama dengan teks awal. Coba kita copy teksnya, Ctrl langsung kita copy, kita masukkan teks yang sudah terenkripsi. Kita copy private key-nya. Ini publiknya masih sama ya, private-nya juga sudah sama. Coba langsung aja kita lakukan deskripsi apakah hasilnya sama dengan teks awal. Oh, tidak bisa dia ternyata. Oh, ini ada yang berbeda. Kita copy lagi. Coba kita deskripsi lagi. Oh, hasilnya sama ya. Coba kita tambahkan di key-nya, kita rubah. Apakah bisa? Ternyata bisa. Apakah bisa? Bisa ternyata. Coba kalau kita kurangi, masih bisa juga. Coba kita hapus agak banyak. Oh, baru invalid ya. Kita copy. Kita deskripsi lagi. Hasilnya masih bagus. Kalau kita balik antara publik dengan privat, apakah bisa? Kalau tidak bisa, berarti tidak boleh terbalik ya antara key publik dengan key privat. Coba kita rubah untuk privat key-nya, kita tambahkan. Apakah masih bisa? Oh, masih bisa. Coba kalau dikurangi, masih bisa juga. Masih bisa juga. Coba kita delete. Ternyata untuk public key tidak wajib ya. Jadi yang pengaruh adalah yang private key.
invalid ya. Oke, untuk soal nomor satu seperti itu. Terkait penjelasannya adalah RSA atau kepanjangan dari Reverse Sample Edelman adalah teknik enskripsi asimetris ya, tidak simetri yang menggunakan dua kunci berbeda yaitu publik dan kunci privat untuk melakukan enskripsi dan deskripsi. Dengan RSA dapat dilakukan enskripsi informasi yang sensitif dengan kunci publik dan kunci privat yang sesuai. Enskripsi asimetris ini biasa digunakan untuk melakukan enskripsi maupun deskripsi pada dua titik akhir yang berbeda seperti pada klien, pada server VPN maupun server SSH. Untuk algoritmanya adalah yang pertama melakukan pembangkitan kunci. Pembangkitan kunci RSA melibatkan beberapa langkah yaitu pemilihan dua bilangan prima. Dipilih dua bilangan prima yang besar P dan H atau yang lain yang berbeda ya. Kemudian dua bilangan prima dikalikan untuk mendapatkan nilai N. Nilai N ini tidak perlu dirahasiakan. Kemudian nilai M dihitung dari persamaan M sama dengan prima yang pertama dikurangi 1 kali prima yang kedua dikurangi 1 untuk menghasilkan nilai privat. Kemudian dipilih kunci publik E, dipilih bilangan E yang relatif prima terhadap M. Kemudian dihitung lagi kunci privat D ya. Jadi D adalah persamaan E kali D sama dengan 1 mod M yang berarti E kali D sama dengan 1 plus K plus M, di mana K merupakan bilangan bulat. Nilai D inilah yang akan digunakan menjadi kunci privat. Kemudian yang kedua adalah proses enskripsi. Proses enskripsi menggunakan kunci publik yaitu E dan N. Teks dirubah ke ASCII, kode ASCII, kemudian dibagi menjadi beberapa blok P1, P2, dan seterusnya, yang mana setiap bloknya memiliki nilai kurang dari N. Kemudian dilakukan enskripsi tiap blok, jadi setiap blok menjadi C1 PI kali E mod N. Kemudian hasil ciphertext digabungkan untuk C1 untuk mendapatkan ciphertext. Kemudian selanjutnya proses deskripsinya adalah menggunakan kunci privat D dan N ya. Bagi ciphertext menjadi beberapa blok yang sama ya, dilakukan seperti enskripsi, kemudian dideskripsikan setiap blok menjadi P1, tiap-tiap P1 sama dengan CI D mod N. Hasil plain text-nya digabungkan dari antara tadi yang dipisah-pisah di deskripsi kemudian digabungkan untuk mendapatkan plain text asli. Keamanan enskripsi deskripsi dengan algoritma RSA ini bergantung pada sulitnya memfaktorkan N menjadi P dan H. Semakin besar bilangan prima yang digunakan maka akan semakin sulit untuk dipecahkan. Contoh sederhana dari RSA dapat dilihat dengan menggunakan bilangan prima kecil seperti P71 dan H79 yang akan menghasilkan N. Jadi N ini adalah perkalian dari 71 dikalikan 79. Kunci publik E dapat dipilih sebagai 97 dan kunci privat D dihitung berdasarkan persamaan E dan M sama dengan P-1 kali H-1. Terkait poin-poin penting tentang RSA, yang pertama adalah kesulitan faktorisasi. Semakin besar bilangan N, maka akan sulit memfaktorkannya. Oleh karena itu RSA dianggap aman jika nilai N-nya cukup besar ya. Yang mana nilai N juga tergantung dari nilai P dan H. Kemudian kunci publik dan privat. Kunci publik bisa diketahui siapa saja, sedangkan kunci privat harus dirahasiakan. Kunci privat dapat dihitung jika P dan Q diketahui. Terkait kekuatan kunci, semakin besar bilangan prima yang digunakan maka akan semakin kuat algoritma RSA-nya. Untuk saat ini kunci atau key ukuran 1024 bit sudah tidak aman ya. Jadi minimal disarankan untuk menggunakan key atau kunci dengan ukuran 2048 bit atau lebih atau di atasnya.
Meskipun komputasi paralel dapat mempercepat proses faktorisasi, namun masih sulit ya untuk memecahkan kunci RSA karena memerlukan waktu yang tidak cepat. Karena mengapa perlu waktu yang tidak cepat? Karena RSA ini asimetris, yaitu menggunakan dua kunci, dua key, ada dua kunci. Untuk soal nomor 2 akan melakukan enkripsi dan deskripsi untuk image ya. Baik, langsung saja kita menuju ke URL-nya. Kita copy dulu. Langsung kita kopikan. Nah, di bawah ini sudah ada tool untuk melakukan enkripsi dan dekripsi dari sebuah image atau gambar. Langsung saja kita pilih gambarnya. Tadi saya siapkan di picture ya, di picture soal UAS. Nah, ini kita siapkan dua gambar. Yang pertama adalah gambar bukan foto, yang kedua adalah gambar foto. Kita pilih yang pertama dulu. Kita enkripsi menggunakan kunci rahasia. Kunci rahasianya saya buat R H Z 1 2 3 4 5. Langsung kita enkripsi. Untuk nama filenya ini adalah merupakan ini ya, image yang dienkripsi. Tadi dari image 1 kita kasih nama image 1 ECR underscore ECR. Oke. Ini sudah muncul image 1 yang dienkripsi. Ini adalah hasilnya, tidak bisa dibaca ya. Tidak bisa dibaca. Kemudian file yang terenkripsi tadi kita pilih. Kita masukkan kunci yang sama. RHZ 1 2 3 4 5. Coba kita deskripsi. Bisa, dia berhasil mengeluarkan output. Coba kalau kita ganti kuncinya, kita tambahkan misalkan ZXCV, apakah bisa? Tidak bisa ternyata. Kita pilih lagi. Tadi kuncinya adalah RH 1 2 3 4 5. Apakah bisa? Kita kurangi. Coba kita tambahkan 6 7 8. Tidak bisa juga ya. Jadi harus benar-benar sama. Kita deskripsikan. Kita deskripsi. Kita simpan sebagai image 01B. Oke, hasilnya coba kita langsung lihat. Ini adalah image 01B. Ini gambar awalnya. Kemudian di deskripsi menjadi, setelah itu di deskripsi ulang. Gambarnya sama persis ya. Coba kita buat ukurannya.
Ternyata ukurannya juga sama, 1079 kilobyte. Baik, kita lanjut untuk mencoba menenskripsi gambar yang foto ya. Kita pilih yang image 2. Kita masukkan, kita ketik kainya ya, sembarang. Saya coba RHZ 7890. Kita inskripsi. Kita kasih nama image 02 HR. Kita simpan. Ini sudah muncul hasil inskripsi dari image 2. Coba langsung kita deskripsi lagi, kita rubah lagi, apakah hasilnya sama. Coba menggunakan kunci yang lama, tidak bisa ya, berarti key-nya harus benar-benar sama ini. RHZ7890. Kita pilih image 02 B. Kita langsung lihat hasilnya. Oh, kita ekstensinya kita buat JPG biar bisa kebaca. Hasilnya adalah seperti ini, sama. Ini yang 02B sama persis ya. Kita lihat ukurannya, size-nya juga sama persis. Jadi kesimpulannya, tool image enkripsi dan deskripsi ini bisa mengenkripsi kemudian mendeskripsi lagi suatu gambar dengan hasil yang sama seperti gambar aslinya. Terkait cara kerja enkripsi gambar adalah sebagai berikut, yaitu enkripsi gambar melibatkan beberapa langkah mengubah gambar menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca tanpa kunci. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Gambar dikonversi ke metrik pixel ya, kemudian gambar dirubah menjadi metrik pixel yang terdiri dari intensitas warna merah, hijau, biru, RGB. Kemudian dilakukan pemilihan algoritma enkripsi. Algoritma enkripsi yang sesuai seperti metode substitusi atau permutasi, atau transformasi matematika, atau metode Gauss-Based. Proses enkripsi terdiri dari metode substitusi dan permutasi, kemudian dilakukan transformasi matematika, dan digunakan metode Gauss-Based. Digunakan kunci enkripsi. Kunci enkripsi menggunakan kunci seperti RSA atau algoritma asimetris seperti AES dan RSA. Hasil enkripsinya gambar yang telah dienkripsi tidak bisa dibaca ya, atau kita sebut ciphertext, tanpa adanya kunci deskripsi yang tepat. Sebaliknya, untuk merubah kembali atau mendeskripsi gambar yang dari hasil enkripsi, gambar yang pertama-tama adalah gambar diterima, kemudian dimasukkan kunci deskripsi yang sesuai. Untuk proses deskripsinya ada dua, yaitu asimetris menggunakan kunci yang sama dengan enkripsi, dan metode asimetris menggunakan kunci pribadi yang berpasangan dengan kunci publik seperti tadi sebelumnya, yaitu algoritma RSA. Hasil deskripsi gambar yang sudah kembali ke bentuk aslinya sehingga bisa dibaca dan diproses seperti biasa. Untuk soal ketiga akan dilakukan enkripsi dan dekripsi teks ya.
Langsung saja kita menuju ke URL-nya, kita copy. Berikut adalah tool untuk simulasi enskripsi dan skripsi secara online. Untuk teksnya langsung aja kita pilih. Teksnya adalah I'm not those men, I'm Saladin, the Salahuddin Al Ayyubi. Kita centang enskripsi dengan kunci rahasia. Saya coba buat kunci key-nya RHZ 0123 4. Kita lakukan enskripsi. Ini adalah teks yang sudah dienkripsi ya, hasilnya seperti ini, tidak bisa dibaca. Coba kita masukkan, kita rubah atau kita deskripsi. Kita coba masukkan ke sembarang. Ternyata tidak bisa ya, harus sama persis. Bisa, coba kita tambahkan. Kita modifikasi. Kita delete satu karakter. Tidak bisa, kita tambahkan berapa karakter. Tidak bisa juga. Tidak bisa. Berarti harus benar-benar sama. Ini adalah oke dengan 8 karakter ya. Coba kita panjangkan menjadi 16 karakter. Deskripsi ulang. Coba kita langsung deskripsi, tidak bisa. Kita masukkan key yang sesuai. Ternyata bisa, coba kita kurangi. Tidak bisa. Kuncinya sama, berhasil. Kita tambahkan. Ternyata masih bisa ya. Jadi untuk key size 16 karakter, perubahan di karakter ke-17 dan selanjutnya tidak dibaca atau diabaikan. Tapi kalau kita kurangi atau kita rubah karakter yang karakter pertama sampai 16, maka akan pengaruh tidak berhasilnya proses deskripsi. Harus sama persis, oke. Untuk enskripsi teks, cara kerjanya adalah melibatkan beberapa langkah, mengubah teks menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca. Langkah-langkahnya adalah yang pertama persiapan data yang akan dienkripsi, dipilih algoritma dan kunci. Algoritma bisa menggunakan AES atau RSA, kemudian dipilih menggunakan, kita tentukan kunci ya atau kode. Kita bisa tuliskan sembarang seperti tadi, dilakukan proses enkripsi, dan teks yang sudah terenkripsi tidak bisa dibaca akan disimpan. Teks yang tidak bisa dibaca kita sebut sebagai ciphertext. Untuk proses deskripsi adalah sebaliknya. Untuk soal yang keempat, kita akan melakukan simulasi terkait cara kerja hash generator. Langsung saja kita kopikan.
Nah, di bawah adalah tool untuk simulasi hash generator secara online. Untuk hash generator yang di sini adalah sebutan namanya adalah Bcrybe atau tipe Bcrybe hash generator yang didesain oleh Neil Provost dan David Masires. Untuk tag yang coba kita masukkan adalah, kita buat sama ya, kemudian kita perlu pilih jumlah salt, ada 1 sampai 20 di sini. Coba kita yang paling, yang agak kecil, tidak bisa. 4 bisa, kemudian agak besar 10 juga bisa, 15 juga bisa. Kita pilih yang 10 saja ya, kita generate. Coba kita copy, kita masukkan output hash, kemudian teks tadi coba kita salin. Password match. Jadi hash generator ini adalah digunakan untuk menghasilkan atau memverifikasi kode loginnya, salah satunya. Coba kita rubah loginnya huruf kecil. Oh, passwordnya salah, berarti harus dia apakah dengan huruf besar ataupun huruf kecil. Kalau kita tambahkan angka misalkan, tetap invalid. Untuk spasi apakah K, juga tidak bisa ya, harus sama persis. Spasi enter. Ada satu spasi saja tidak bisa ya, jadi harus benar-benar sama persis. Coba kita rubah yang lebih pendek, 5 misalkan. Jadi hasil ini akan hasil yang dihasilkan akan disimpan di database klien. Kemudian jika ada yang akan login ke suatu PC klien atau yang lain, maka tag kata sandi akan dibandingkan dengan output dari hash. Ini seperti itu. Ini adalah password. Password di hash akan menghasilkan output kode-kode yang ini akan disimpan di klien untuk memverifikasi kode yang dimasukkan. Adapun cara kerjanya adalah fungsinya hash generator, contohnya adalah Bcrybe untuk password ya ini. Hash generator adalah alat yang mengubah input, misalnya password, menjadi output dengan panjang tetap yang disebut hash. Proses ini bersifat satu arah atau one way, sehingga akan sangat sulit untuk didapatkan input asli dari output hash. Sulit untuk di-crack ya, atau sulit untuk dibobol. Adapun poin-poin penting terkait cara kerja hash generator adalah khususnya untuk Bcrybe, algoritma hashing, yaitu algoritma menggunakan matematika yang kompleks. Algoritma ini berdasarkan Chipper-Bowis terkait untuk generator Bcrybe. Kemudian salt garam adalah data acak ya yang di generate, kemudian ditambahkan ke password sebelum di hash. Ini bagian yang krusial. Semakin panjang kode acak maka akan semakin kuat. Mengapa sal penting? Karena tanpa adanya sal, si penyerang atau si hacker bisa menggunakan tabel prakomputasi untuk password yang umum ya, sehingga dengan penambahan salt ini
menjadi sulit dipecahkan passwordnya. Bagaimana Bcrypt menggunakan shell? Bcrypt internal menghasilkan shell acak ya, atau karakter atau kode acak setiap kali password di hash atau di generate. Maka dengan ini akan dihasilkan dua password yang sama yang menghasilkan password yang berbeda jika waktunya berbeda. Salt ini kemudian disimpan dengan hash itu sendiri. Prosesnya adalah seperti ini. Proses hashing, password dan salt digabungkan. Kemudian algoritma Bcrypt mengimplementasikan atau melakukan operasi matematika dari gabungan antara password dan salt. Hasilnya hash yang panjang akan dihasilkan bisa sampai 60 karakter. Kemudian output dari hash kode-kode tadi disimpan dalam database. Jadi yang disimpan bukan password aslinya. Nah, kemudian ketika ada pengguna yang login, maka akan dilakukan verifikasi password. Password yang dimasukkan ya sudah di hash tadi, kemudian digunakan untuk verifikasi password yang diketik. Hash yang baru dibuat ini dibandingkan dengan hash yang disimpan di database. Jika keduanya cocok, maka pengguna bisa login. Bcrypt sangat baik untuk password karena yang pertama melakukan salt otomatis. Bcrypt bisa menghasilkan salt secara acak. Kemudian fungsi adaptive hashing, yaitu Bcrypt adalah adaptif, artinya mempunyai beberapa putaran algoritma yang disesuaikan untuk menambah ketahanan terhadap hacker ya. Semakin banyak putaran maka akan semakin lama waktu untuk memecahkan kode hash, sehingga akan mempersulit hacker untuk membobol. Terkait ketahanan terhadap rainbow table, karena adanya salt yang unik, maka Bcrypt sangat tahan terhadap serangan rainbow table. Langkah-langkahnya secara garis besar seperti ini. Yang pertama adalah misalkan passwordnya rahasia, password yang akan dihash adalah rahasia. Kemudian salt dihasilkan. Salt ini adalah cara acak. Misalkan kode yang dihasilkan acak adalah EGZ123. Kemudian password dan salt digabungkan sehingga menjadi rahasia EGZ123. Nah, kemudian akan dilakukan algoritma hash atau Bcrypt yang melakukan perhitungan terhadap rahasia ini ya, karakter rahasia EGZ123. Hasilnya adalah ini beberapa kode yang banyak ini, dan kode ini kemudian disimpan. Nah, kode-kode ini $2A $10 ini kemudian digunakan untuk verifikasi password yang dimasukkan pengguna saat login. Alurnya seperti ini. Password ada digabungkan dengan kode salt acak. Setelah itu di hash, nilai hash dan nilai kode salt acak disimpan ya. Kemudian jika user memasukkan password akan diverifikasi dengan kode ini, kode salt. Kemudian di hashing, dilakukan proses hashing sama. Proses hashing di compare dengan hash yang ini yang sudah tersimpan. Apakah sama? Kalau sama maka si pengguna bisa login. Jadi hash generator seperti Bcrypt merupakan alat yang penting untuk mengamankan password. Bisa menggunakan algoritma yang kompleks dan salt untuk membuat representasi satu arah dari password yang sulit dibalikkan atau sulit dibobol, sehingga akan melindungi data pengguna jika database disusupi. Dari saya cukup sekian untuk pemaparan UAS, kriptografi, dan stenografi. Terima kasih Pak Ucu untuk waktu dan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.